rokok sudah menjadi habit atau kebiasaan bagi masyarakat di Indonesia. Dan khususnya ada salah satu produk dari rokok itu sendiri, yaitu kretek, yang mungkin sudah tidak asing atau tidak familiar lah ya, sangat familiar lah ya bagi kita di masyarakat di Indonesia. Akhir-akhir ini muncul booming series yang namanya Gadis Kretek. Nah, di video kali ini saya akan lebih menelisik lebih dalam perihal perusahaan-perusahaan atau ya sektor sigaret atau si sektor rokok itu sendiri, bukan menelisik lebih ke siapa memproduksi series Gadis Kretek, karena memang perusahaannya tidak listing di Bursa Efek, belum listing lebih tepatnya. Jadi di video kali ini saya akan membahas lebih ke dari perusahaan-perusahaan rokok yang ada di Indonesia. Poinnya adalah siapakah yang terbaik, satu. Yang kedua adalah baiknya seperti apa kita menyikapi perusahaan-perusahaan rokok yang ada di Indonesia. Apakah saat ini waktunya is time to buy perusahaan-perusahaan rokok itu? Nah, tonton video ini sampai selesai tentang perusahaan rokok mana yang terbaik antara Wismilak, HM Sampurna, dan juga Gudang Garam. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Oke, saya tag video ini di tanggal 13 ya, break sesi. Dan sebelum saya tag, saya sudah sedikit membaca beberapa perusahaan. Aslinya perusahaan yang bergerak di masuk industri rokok ya. Rokok sendiri ini masuk industri consumer and non cyclical dan masuk subsektor yang namanya tobacco atau rokok itu sendiri. Aslinya ada 5 perusahaan, yaitu Gudang Garam, HM Sampurna, ITIK atau Indonesia Tobacco, RMBA dengan brand Bentol. Nah, ini mungkin sudah familiar, dan juga yang terakhir adalah Wismilak. Cuman di video kali ini saya akan lebih menelisik tentang 3 perusahaan aja, yaitu Wismilak, HMSP, dan Gudang Garam. Karena RMBA ini bisa dikatakan nggak liquid ya sahamnya ya. Bahkan ini kalau nggak salah mereka mau mengajuin yang namanya private ya, go private. RMBA go private. Ya, Pemintang targetkan go private ini 2022 dan sampai sekarang belum selesai ya go private-nya sendiri. Bentol hengkang dari bursa, putuskan go private. Jadi ini tidak saya bahas. Lalu alasan yang kedua lebih ke perusahaan ITIK ya. Kenapa ITIK tidak saya bahas juga? Karena kalau kita lihat secara laporan keuangan, perusahaan ini bisa dikatakan sangatlah kecil ya. Sangatlah kecil dari segi revenue aja, mereka hanya mengantongi 221 M. Kita bandingkan dengan yang namanya Wismilak ya. Wismilak, nah ini Wismilak, revenue-nya sendiri yaitu senilai 3,7 triliun ya. 3,7 triliun. Ini baru Wismilak, belum yang lainnya. Gudang Garam sendiri secara revenue itu berada di angka 81 triliun. Sedangkan HM Sampurna tipis-tipis lah ya dengan Gudang Garam itu ada di 87 triliun, bahkan lebih tinggi. Jadi itu dari sini aja, dari revenue kita bisa melihat bahwa raksasa di dunia rokok itu ada 2 di Indonesia ya, yaitu Gudang Garam dan juga HM Sampurna. Aslinya ada satu perusahaan lagi yaitu Jarum ya, dari nama sudah tidak asing buat teman-teman dan Bapak Ibu, tetapi mereka tidak go private ya. Tidak go public, mereka memutuskan untuk go private. Ya, cuman mereka Jarum Group ini punya beberapa saham yang listing juga, yaitu salah satunya Bank BCA, lalu ada Tower juga. Oke. Jadi itu kalau Jarumnya sendiri ya, mereka enggak listing. Jadi saya tidak bisa mengetahui data revenue mereka berapa. Kalau mereka listing sangat menarik, kita bisa bandingkan ketiganya. Gitu. Oke, secara sekilas kita lihat di case statistik di Stockbit. Bentar, kita compare
di sini bahwa mereka Gudang Garam HM Sampurna, nah ini kita coret aja RMBA. Nah ini mereka sudah rilis laporan keuangan kuartal ketiga 2023-nya semuanya. Dan kondisinya market cap-nya itu Gudang Garam di 41 triliun, HMSP atau HM Sampurna itu di 113 triliun, lalu Bismillah di 7 triliun. Oke, tuh. Secara murahnya kondisi sekarang saya bisa katakan paling termurah itu di Gudang Garam dengan 7 PI-nya. HMSP di 13 dan Bismillah di 12 lah ya. Oke. Tetapi dari segi net profit margin, ya ini kita lihat ya, net profit paling gede itu ada di Bismillah yaitu 14,5. Mereka bisa naik net profit marginnya 14,5. Sedangkan kayak Gudang Garam, HMSP ini berada di under 10%, yang menunjukkan bahwa ya ini perusahaan sudah mature, sudah berada di titik peaknya. Kalau saya melihat seperti itu ya, terutama di Gudang Garam. Mereka bahkan net profit marginnya hanya di angka 5%. Oke. Nah, terus kita lihat juga dari segi dividen yield, ini perusahaan rajin bagi dividen, tetapi kalau bisa dikatakan yang paling loyal itu Gudang Garam dan HMSP, termasuk besar juga. Bismillah bagi dividen, tapi dividen yieldnya termasuk kecil. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya dari payout ratio mereka membagikan hanya 26%. Kecil banget, dan itu menunjukkan bahwa mereka masih mau expand ya. Sekian persennya kan ini untuk expand ya. Saya melihat seperti itulah untuk si Bismillah itu sendiri. That's why dari segi dividen yield mereka termasuk kecil dibandingkan Gudang Garam dan HMSP. Oke. Itu dari segi dividen payout ratio per sektornya ya. Ini mereka sektor dari ketiga ini paling rata-ratanya itu 42%. Jadi kalau ini yang di atas rata-rata dividen payout ratio yaitu HMSP. Selainnya di bawahnya. Nah, kalau kondisi dibandingkan dengan PBV-nya mana nih? Current book value, kita lihat book value-nya itu di Gudang Garam itu di angka 31.000. Kalau HMSP di 240 dan Bismillah di 800. Jadi kalau harga dari PBV Gudang Garam paling murah 0, dia. Tapi ya kondisi dari si Gudang Garam tadi sudah saya jelaskan bahwa Gudang Garam ini secara net profit margin sangatlah kecil ya, 4,5%. Nah, ini di sini saya sudah sedikit menghitung ya, membandingkan ketiganya. Ada beberapa hal, yaitu dari segi revenue-nya. Kita lihat ya, revenue paling tinggi itu ada di HMSP. Dan HMSP ini yang sebelah kiri ini yang terbaru ya. Sebelah kiri ini yang terbaru. Oke, ini saya kasih kotak dulu biar ada jeda bedanya. Guys. Nah, ini di sini. Oke, ini saya kasih pembatas biar ada bedanya. Nah, tetapi kita lihat ya, HMSP dari revenue ini naiknya hanya 4,67%. Ya, hanya sekian. Tetapi secara net profit mereka mengalami kenaikan 26%, which is good ya, menunjukkan bahwa mereka berhasil menekan bebannya. Tuh. Terus yang Bismillah revenue ini udah naiknya gila ya, 40% sendiri mereka naiknya. Net profitnya naik luar biasa 160%. Berbanding terbalik. Nah, ini dari semuanya revenue-nya yang mengalami penurunan itu hanya Gudang Garam. Tetapi uniknya, dia net profit marginnya ini gila banget, naik signifikan 197%. Salah satu halnya itu adalah mereka berhasil memangkas cukainya luar biasa ya. Dari sebelumnya beban cukainya sendiri tuh 70% kalau dibandingkan dengan revenue-nya. Sekarang hanya 67. Jadi pemotongannya sampai 12%. Sedangkan yang lain paling penurunannya ya 9 sampai 10%. Ini kelihatan ya. 9 sampai 11% ya. Paling tinggi di Gudang Garam. Kalau kita cek Gudang Garam sendiri ya ini. Kita cek, nah ini
Selain itu beban masuk di sini, beban penjualan mereka berhasil menekan luar biasa. Terus selain itu ya nggak ada yang superior ya kalau saya melihat ya di sini ya. Tapi dari sini laba usahanya aja, operating profitnya mereka sudah luar biasa ya, 6 sebelumnya 2. Bahkan di sini laba brutonya ini udah naiknya sudah signifikan ya, udah oke banget di sini. Nah ini hal yang sangatlah bagus ya. Jadi meskipun turun, tetapi dia gross profitnya aja sudah naik, itu hal yang bagus. Oke, dari segi kasnya, perusahaan ini kasnya termasuk gede-gede ya. Meskipun ini saya bisa katakan Wismilak ini di bawah 1 triliun ya, tetapi dia hampir 1 triliun dengan kondisi revenue 3 triliun tapi kasnya hampir 1 triliun, hampir 30%. Ini luar biasa besar banget kasnya. Ini poin Wismilak dapat di posisi kasnya. Nah kalau kita saya telaah lagi dari kasnya, mereka ada deposito pasti. Nah poin deposito ini saya bandingkan dengan kasnya. Karena buat apa kasnya banyak-banyak, terlalu banyak mengendap gitu. Ya bisa aja buat membayar pemasok dan lain-lain. Tetapi kalau enggak ya lebih baik duitnya itu diputar lagi. Nah kalau saya melihat di sini yang tidak memutar uangnya itu hanya si HMSP, depositonya enggak ada. Sedangkan Wismilak ada 43%, hampir 44%, Gudang Garam ada 33%. Ini yang menarik ya. Jadi kasnya jumbo tapi ya diputar lagi. Wismilak dan juga Gudang Garam. Ini poin sisi positif keduanya. Nah ini saya bandingkan dari segi revenue. Dari segi produk, ini kan produknya sama ya, rokok. Tetapi kalau Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan video saya yang membahas keunggulan dari Wismilak, itu di situ saya jelaskan juga bahwa ada beberapa hal yaitu dari industri rokok yang menjadi beban atau momok, yaitu cukai. Nah, salah satunya cukai sendiri. Nah, ini terlihat di sini. Beban cukai dari perusahaan-perusahaan rokok ini itu di atas 50%. Hanya Wismilak yang tahun ini bisa menurunkan jadi beban cukai hanya 46%, which is good, bagus banget. Nah, kita lihat produk-produknya mereka itu mayoritas yang membukukan revenue terbesar itu di produk sigaret kretek mesin. Terlihat di sini kayak Gudang Garam dengan revenue 81 triliun, 73 triliun sendiri itu pendapatan dari sigaret kretek mesin. Begitupun juga dari HMSP. Tetapi ini porsinya kalau si Gudang Garam, SKM-nya ini gede banget dibandingkan revenue-nya, gede banget. Tetapi kalau si HMSP ini enggak terlalu gede. Wismilak ini termasuk gede juga. Nah, ini kalau kita bikin persentase ya. Kita bikin persentase, kita hitung sigaret kretek mesin di Gudang Garam itu porsinya senilai 89 ya, 90%. Nah, perhatikan yang sebelah kiri. Karena yang sebelah kiri itu adalah data kuartal ketiga 2023. Nah, ini 90% loh sigaret kretek mesinnya. HMSP 61% dan Wismilak tuh 69%. Poin di sini adalah saya lebih prefer condong positif ke HMSP. Kenapa? Kita tahu sendiri sigaret kretek mesin ini memberikan beban cukai yang lumayan besar. Salah satu produk rokok yang cukainya kecil itu sigaret kretek tangan. That's why mereka di sini si HMSP terlihat kenaikan sigaret kretek tangan mereka lumayan signifikan. Sebelumnya 19 triliun, 19,6, sekarang 25. Kalau kita hitung persentasenya ya, persentase kenaikannya itu kan berarti 25 kurangi 19 ini. Kenaikannya 6 triliun, sedangkan 6 triliun ini senilai kalau kita bagi dengan sebelumnya kali 100, nah kenaikannya mencapai 30% sendiri. Ini hal yang sangat luar biasa.
Ini salah satu cara perusahaan untuk menekan bebannya, karena beban di sini beban di sigaret kretek mesin besar, jadi mereka beralih ke sigaret kretek tangan. Dan hasilnya kenaikannya mencapai 30%. Gitu. Jadi gak salah kalau sigaret kretek mesin mereka turun ya. Bahkan gudang garam pun turun. Nah, yang naik adalah si Wismilak itu sendiri. Oke, itu ya. Tuh kalau saya di sini melihat ya dari produk-produknya ya, susunannya saya lebih condong ke ke HMSP ya, karena mereka tidak tergantung banget dengan yang namanya sigaret kretek mesin yang memberikan beban yang sangatlah besar sekali. Oke, itu ya kalau saya lihat. Kalau yang lainnya, bentar. Nah ini kertas. Ya ini kalau si kertas karton, ya mereka ada penjualan kertas juga. Ya ini hanya 0,99% ya. Oke, kalau bentar ini salah pembagiannya. Bagi dengan ini ke B17, ini juga berarti salah dengan B17. Oke, 8%. Ini D17. Nah, meskipun porsi dari sigaret kretek tangannya masih ya enggak 30-an%, tidak separuhnya, tapi at least mereka mengalami kenaikan yang signifikan sisi HMSP di sini. Ini salah satu hal yang bagus ya dari si HMSP menaikkan revenue di sektor yang lain yang beban cukainya kecil. Oke, terus selain itu juga mereka naik juga di sigaret putih tangan, ini juga kecil. Jadi yang memberikan cukai paling besar itu adalah yang mesin-mesin. That's why kalau Bapak Ibu teman-teman lokasi domisilinya di ada perusahaan rokok, banyak perusahaan-perusahaan rokok yang membuka lowongan pekerjaan terutama untuk produksi tangannya ya. Karena itu memberikan beban pajak yang lebih kecil lah, cukainya ya. Itu sih. Nah, ini kalau si Wismilak, sigaret kretek tangan porsinya 13% dari revenue. Nah, yang gudang garam ini sangatlah kecil, hanya 8% aja. That's why dia ini sangat tergantung dengan kretek mesin. Jadi kalau mereka cukainya sangatlah besar, itu make sense banget. Dan ini terlihat ya, cukai bebannya paling gede dibandingkan yang lainnya, 67%. Oke, jadi itu. Ini yang mungkin bisa saya sharekan. Jadi kalau saya disuruh milih manalah yang terbaik, ada beberapa. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman memilih dividen, pilihannya ada dua, gudang garam atau HMSP. Itu kalau mengejar dividen yang besar. Satu itu. Yang kedua, kalau memikirkan perusahaan yang punya net profit margin gede, pilihannya Wismilak. Karena mereka masih bisa berkembang gede. Terlihat dari jumlah dividen yang dibagikan, hanya 20-an% dari labanya. Itu. Tapi kalau pemilihannya adalah perusahaan yang mempunyai ibaratnya cerdas ya, tidak hanya tergantung pada satu produk utama banget yang sangat familiar, pilihannya itu sih HMSP. Karena mereka sigaret kretek tangannya ya lumayan gede ya. Hampir 30% dari revenue, itu hal yang bagus sih. Itu. Jadi ada beberapa pilihan, tinggal pemilihan dari Bapak Ibu dan teman-teman. Pengennya perusahaan apa? Kalau perusahaan yang sudah mature dan dividennya gede, ya gudang garam pilihannya. Oke. Tapi kalau yang perusahaan masih bisa expand besar dan lain-lain karena profitnya gede, pilihannya Wismilak. Tapi perusahaan yang kalau dilihat kemarin cukai nanti tahun 2024 juga akan naik. Jadi gimana caranya perusahaan tidak tergantung dengan satu produk doang? Ya saya pilihannya adalah HMSP. Dan perusahaan yang punya deposito kas gede dan dalam menaruh deposito juga besar, ya pilihannya Wismilak. Mungkin itu ya. Jadi kembali ke pemilihan dari Bapak Ibu dan teman-teman, pengennya prefer yang mana? Kalau saya disuruh milih kondisi sekarang, saya prefer antara dua sih, gudang garam dan HMSP, karena harganya memang sangatlah anjlok banget. Sedangkan Wismilak sudah naik tinggi. Tapi kalau disuruh milih, apakah industri ini bukan disuruh milih ya, disuruh memberikan kesimpulan apakah industri rokok akan tetap sustain untuk kedepannya,
Saya menilai perusahaan ini ibaratnya buah si malakama untuk Indonesia sendiri. Kalau ditutup, efeknya adalah pengangguran besar di mana-mana karena karyawannya besar banget jumlahnya satu itu. Tetapi kalau tetap ada, ini untuk ya dari segi kesehatan juga nggak baik. Jadi gimana caranya perusahaan ini tetap bisa industri ini tetap oke, tapi pemerintah juga tidak menanggung beban yang sangatlah besar karena penganggurannya gede. Ya salah satunya adalah memberikan beban cukai terhadap perusahaan. Dan bagaimana perusahaan menyikapi hal itu? Ya bisa dengan cara menggunakan memunculkan produk baru atau switch produk yang cukainya bebannya kecil. Dan itu salah satunya yang dilakukan oleh HMSP. Oke, kini itu yang bisa saya sampaikan tentang perusahaan rokok. Dan bagaimana menurut Bapak Ibu dan teman-teman, mana yang terbaik antara Gudang Garam, HMSP atau Wismilak? Boleh tulis di kolom komentar. Oke, ini itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.